Saya bertambah begitu, jadi tolong jangan lepaskan saya. Jadi, makanya saya mulai pelepasan, tolong jangan, kalau sudah dilepas berarti sudah bisa balik lagi. Jadi nanti selamat karena bukan pindah tapi bertambah, dan bisa saja saya berkantor di sini. Mungkin minggu depan saya sudah di sini lagi. Karena dari Pak WP pun sudah titip ke saya ada beberapa nasabah yang dikasih PR ke saya untuk dimediumkan gitu. Jadi saya cerita dulu. Jadi saya di sini Pak mungkin mau send up saja Pak ya. Saya mau cerita dulu awal saya terima SK. Jadi malam itu tanggal 23 pukul 23 malam saya sudah tidur. Saya sudah tidur terus tiba-tiba ada yang elus-elus kepala saya. Kepala saya. Terus terdengar Kak pindah. Antara sadar tidak sadar saya tanya, pindah kemana? Gorontalo. Antara sadar tidak sadar saya masih tidur itu. Terus pindah Gorontalo pindah kemana? Langsung istri saya pak yang sebelum kepalanya dielus-elus langsung digenggam, bukan jadi pinca RM masih tetap RM. Saya kira pinca yang pindah begitu, jadi pindah ke Gorontalo. Jadi di situ saya TMT tanggal 1 Maret jadi RM medium, yang sebelumnya RM SML jadi RM medium di Kanjak di area head Gorontalo begitu. Jadi tidak pindah gitu, bertambah saja gitu. Terus kalau karena teman-teman sudah bicara kesan dan pesan, saya juga bicara kesan dan pesan saya di sini Pak. Kesan saya di sini karena di sini mungkin lebih banyak dengan Pak Pinja Pak John, sangat luar biasa. Tadi saja Pak John itu sempat nego dengan Tuhan. Dan hal itu sudah berapa kali beliau lakukan, nego dengan Tuhan. Kalau saya lihat pada saat cabang kita sudah mulai turun, beliau itu gelisah dan tiba-tiba telepon SPO, kita ngajian hari Jumat. Berarti cabang kita lagi turun itu, beliau ajak kita untuk nego dengan Tuhan. Iya, saya perhatikan begitu. Coba lihat, pada saat cabang kita itu mulai turun, tiba-tiba dia telepon SPO atau siapkan pengajian hari Jumat, kita nego. Jadi Bapak Pinca ini bukan cuma nego dengan kalangan manusia, tapi dengan Tuhan juga beliau nego. Langsung tiba-tiba buka kris, disogok lagi Tuhan. Dan alhamdulillah itu terbukti. Sampai kan ada doa tadi kita dibilang 2026 exit. Itu luar biasa. Susah kita maksudnya mau exit bagaimana? Kita kan rugi luar biasa. Tiba-tiba apa yang Bapak bicarakan, kita harus ranking 3. Dengan ranking 3 kita pasti exit. Dan alhamdulillah tidak terbukti. Kita tidak ranking 3 loh, kita ranking 10. Kita ranking 10, nggak mungkin. Nggak, bagaimana? Siti juga ganggu. Lama ada hafal ini. Satu malam tidak turun ada hafal ini konsep. Jadi Pak Pinca minta, Pak Pinca minta minimal kita ranking 3 biar kita bisa exit. Dan alhamdulillah itu terbukti. Kita tidak ranking 3, kita ranking 10, tapi exit. Itu kan jadi saya pikir tadi waktu Pak Pinca nego tadi, kaca ini lagi goyang, Bapak nego dengan Tuhan lagi sekarang. Dan itu alhamdulillah berhasil. Jadi seperti yang beliau katakan, terserah kita jual murah atau mahal, tidak peduli, karena yang menggerakkan pembeli itu bukan manusia tapi Tuhan. Dan di mana ranking 10 tapi bisa exit hanya di Kancarimboto. Dan alhamdulillah kita harus terima kasih kepada atas nego-nego yang beliau lakukan, bukan cuma dengan kalangan manusia tapi dengan Tuhan. Itu
Eh, itu aja. Jadi kesan saya luar biasa dengan kepemimpinannya beliau, banyak cara. Cuma satu yang saya ingatkan, jangan bikin beliau marah, itu saja. Cuma itu saja. Iya. Jangan. Bapak itu mudah, mempermudah semua cara. Bapak bisa punya solusi yang luar biasa. Bahkan solusi yang beliau pikirkan pun tidak sempat kita pikirkan. Luar biasa. Yang kita tidak sangka solusinya seperti itu, di konsepnya beliau bisa seperti itu. Jadi cuma satu, jangan bikin beliau marah. Itu saja. Saya sudah rasa. Itu saja. Jadi jangan khawatir untuk masalah pekerjaan, mau cari solusi seperti apa, beliau punya solusi. Itu saja. Cuma jangan bikin. Begitu juga Pak, saya sampaikan pada Pak SBM. Pak SBM tanya, bagaimana Pak Pinca itu? Enak Bu, enak Pak, enak. Cuma satu, jangan bikin beliau marah. Ada dua Pak, saya titip sama Pak SBM Pak. Terus jangan kasih tunjuk kalau tahu main domino. Dua. Jadi satu, jangan, betul tidak saya bilang begitu? Satu, jangan bikin beliau marah. Yang kedua, jangan kasih tunjuk kalau tahu main domino. Sebenarnya saya tanya Pak, Pak SBM tahu main domino? Tahu. Jago. Jangan. Saya bilang jangan. Kenapa? Jadi dipikir dengan tahu main domino, ya bisa diikat dengan pinja. Saya bilang jangan main domino. Kenapa? Tanya sama Om Suban. Ya. Kenapa? Ya paling cepat jam 2, paling lambat jam 4. Subuh, bukan siang. Langsung Pak SBM bilang, ya kalau begitu saya tidak tahu main domino Pak. Padahal orang Sangir mana yang tidak tahu main domino? Nah, tanya orang Sangir mana? Ya, hebat. Cuma saya bilang jangan. Jaga dirimu sayang, jaga. Om Suban saja 2 kali masuk rumah sakit Masih? Cuma gara-gara domino. Ya. Cuma alhamdulillah lawan Bapak sudah pindah ke Ternate Pak ya. Sudah pindah. Kalau masih ada lawannya, bingung kita tahu bagaimana. Pokoknya kalau main dengan Pak Pinca, jangan pernah menang, kalah saja. Karena kalau menang, permainan tidak akan berakhir. Ini kan, oh ternyata begitu, iya. Kalah saja, kalah. Ya. Dan itu, dan semua itu juga gara-gara Rocky Pak. Atau ya. Mempertemukan Bapak dan dikatakan kalah ya di pertandingan ulang tahun dengan aturan yang salah, sehingga dendamnya Bapak ke domino masih ada. Ya itu aja Pak. Jadi terima kasih. Jadi dengan pernyataan tadi bahwa sebenarnya saya tidak pindah, saya cuma bertambah, bukan berarti bukan berarti apa yang akan diserahkan sebentar dibatalkan, jangan ya. Jangan, tidak, maksudnya tidak pindah Pak. Ya, anggap saja hadiah ulang tahun yang insya Allah saya umur 23 tanggal 16 Maret. Jadi sudah kasih kode sama Cimei, insya Allah 16 Maret saya berkantor di sini. Ya bisa dirayakan Pak. Iya. Ya demikian, terima kasih dan itulah saya sangat happy di sini dan kesenangan itu akan saya tambah lagi dan saya akan berkantor di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Malis untuk penyampaian dan kesan-pesannya. Langsung saja kita dengarkan penyampaian dan kesan-pesan dari Bapak Wan Pinca Bang pada Bapak dengan hormat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah di hari Jumat berkah ini kita masih diberikan kesempatan
untuk ngantor, untuk melaksanakan kewajiban, dan semoga membawa kebahagiaan di hati teman-teman semuanya, agar Februari yang tinggal hari ini dan besok bisa kita tutup dengan hasil yang lebih baik. Hari ini kita mengucapkan selamat untuk Om Mukhlis yang telah naik setingkat lebih tinggi menjadi RM Medium. Ya, buat teman-teman semuanya yang mungkin mantri, yang nanti mantri ikut job menjadi RM komersil atau RM apapun, teman-teman punya jenjang karir. Ya, salah satunya jenjang karir yang ditempuh oleh Om Mukhlis. Ya, jenjang karirnya adalah RM Medium. RM Medium itu bisa sampai ke grade 12. Ya, nanti medium, habis medium nggak lama komersil. Ya, RM komersil, RM apa? RM di atas 50 miliar. Di atas 25 ya? Di atas 25. Dan yang pasti jadi RM itu sebenarnya enak. Apalagi kalau semakin besar pinjamannya. Kenapa tuh enak? Nggak sendirian. Kok nggak sendirian? Iya, ada namanya ARK yang seharusnya bantu. Makanya kalau di sana sebenarnya AO itu kalau dari medium adalah mengkolek data. Nanti ngerjain bareng dengan ARK, namanya RA ya? Jadi sekali lagi buat Om Mukhlis, selamat untuk naik posisi menjadi RM Medium di area. Dia bisa kembali lagi ke cabang asal Kota Mobagu ya, ke Gorontalo, Limboto, Marisa, Buol, dan Toli-Toli. Yang kemarin sudah di mapping oleh area head. Bisa berapa ya medium Gorontalo gitu. Ini Gorontalo itu area Gorontalo. Jadi pertama adalah aku mengucapkan selamat buat Om Mukhlis untuk promosinya lah, sebenarnya promosi karena masuk ke level RM Medium. Ya, level RM Medium ya tahun ini udah mendapatkan MyCore yang cukup untuk nge-grade 9. Jadi nanti SBM-nya bisa sama. Kalau sama kan sama Vicky lebih tinggi toh? Ya, Vicky masih 7 ya? Nah, masih 7, dia udah 8. Nanti di Gorontalo dia udah 9. Tunggu aja, nggak apa-apa. Tinggal nunggu bulan Mei besok. Ya, Mei besok adalah semester pertama untuk kenaikan JG ya, kenaikan JG. Ya, pertama adalah ucapan selamat, yang kedua adalah ucapan terima kasih untuk kinerjanya di Limboto, udah mengisi dengan istilahnya bulan 11 kemarin kita peringkat 1. Tepuk tangan buat teman-teman SME. Ya, yang bulan 11 kemarin peringkat 1, bulan 12 ya diumumkan masalahnya. Ya, walaupun peringkat 1-nya ada yang protes. Ya, ada yang protes nggak apa-apa, tapi yang penting piagamnya udah jadi. Gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih buat Om Mukhlis yang bisa menjadikan contoh buat teman-temannya. Ya, bisa menjadikan contoh buat teman-temannya. Nah, besok menjadi RM Medium tidak contoh cuma Limboto, tapi contoh untuk satu area. Ya. Dan kalau Om Mukhlis ingin tambah pinter, apa teorinya? Ajarin orang lain. Kalau Om Mukhlis ingin hebat, hebatkan orang lain. Om Mukhlis ingin segera
sukses seperti yang Om Mulis inginkan, sukseskan orang lain. Siapa yang pertama harus Om Mulis sukseskan? Adik-adiknya. Siapa itu adik-adiknya? RM tadi. Ajarin dia biar dia pintar. Karena tidak ada orang yang ngajarin orang tidak kembali ke kita. Ya, ini yang aku selalu tanamkan ke diriku adalah kalau ingin dapat senyum, perbanyak senyum. Kalau ingin pinter, pinterkan orang lain. Kalau ingin kaya, perbanyak yang tadi teman-teman scan. Apa itu? Sedekah. Atau teman-teman non-muslim, perbanyak perpuluhannya. Ya. Kenapa suruh perbanyak perpuluhannya, Nanda? Nah, itu enggak apa-apa sekalian ya, sekarang Jumatan nih. Hakikat kehidupan, umur itu ibarat batu es. Jadi batu es itu yang biasanya laras itu kalau habis ada es batu, mana laras? Oh, laras nggak ada. Laras kan? Oke, kalau gitu Keisha kan kalau habis minum tuh esnya ditaruh di terus ya. Lama-lama ada tuh tetap. Enggak Pak, kan mulutku adalah kulkas, jadi tetap beku ya. Bukan. Jadi umur itu ibarat batu es, digunakan atau tidak, ia akan tetap habis. Apa yang harus kita lakukan? Mempersiapkan amal soleh. Ya, itu tadi yang aku belajar. Kalau ingin pinterkan orang lain, kalau ingin dapat maafkan orang lain. Ya, jadi Om Mulis sekarang sudah satu-satunya RM medium yang ada di area Gorontalo. Itulah kesempatan Om untuk dimanapun nanti lagi toli-toli, ajarin mereka, pinterkan mereka. Ya, karena apapun yang kita lakukan ke orang lain akan menjadi bekal untuk diri kita. Ya, itu. Ini sekalian pesannya ya. Kesannya tadi. Terima kasih sudah memberikan yang terbaik untuk Limbo. Pesan berikutnya, nggak untuk Mulis semua, buat semuanya. Mukjizat sedekah lipat ganda sampai 700 kali. Ya, jadi kalau teman-teman ingin sehat, sukses, kaya, dengan perbanyak sedekah. Karena perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai pada setiap itu menumbuhkan setiap tangkai pada setiap tangkai itu apa? Berikan. Sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai pada setiap tangkai ada 100 biji. Tadi apa aja teman-teman? 5.000. Berarti ada 5.000 tangkai. Dikali 7 tangkai jadi 5.000 kali 7 35.000. Dari 35.000 tangkai itu setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas, karunia-Nya lagi maha mengetahui. Siapa yang ngomong? Tuhan. Nah, melalui ayatnya surat Al-Baqarah. Ya, jadi yang tadi Om Mulis bilang kita harus perbanyak nyogok. Siapa yang kita sogok? Tuhan. Ya, karena aku yakin ketika semuanya yang ada di BRI Limboto ini sudah diberkahi sama Tuhan, sudah diridhoi oleh Tuhan, Limboto tinggal yang kalimat kemarin akan terus bersih. Nah, itu karena sinarnya BRI Limboto itu adalah sinar dari masing-masing pekerjaannya. Ya, jadi ayo kita terus perbanyak amal kita. Yang terakhir pesannya nih Om ya, pesannya. Jadi kita semuanya. Sedekah yang paling utama pada bulan Ramadan adalah keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Pertama adalah memperoleh ampunan. Makanya tadi sedikit dibacakan oleh Om Edwin itu, jadi biasakan ketika teman-teman
habis ngasih apa-apa walaupun ada orang di jalan ada minta-minta tuh. Nah, setelah itu teman-teman doa, ya Allah tuh, ya Tuhan, dengan berkat sedekah tadi kalian minta apa? Ngomong. Sayang kalau nggak teman-teman ngomong. Ya, memperoleh ampunan. Yang kedua adalah harta lebih berkah. Yang ketiga adalah pahala berlipat ganda, membebaskan diri dari siksa kubur, memperoleh naungan di akhirat, dan dibukakan surga melalui pintu sedekah. Jadi itu pesannya buat Om Muklis, tapi tidak untuk Om Muklis saja, buat kita semua, buat aku juga. Aku harus selalu ngingetin. Ya, jadi apapun yang aku lakukan adalah dalam rangka ngingetin ke aku dan teman-teman semuanya. Ya, jadi itu pesan buat kita semuanya. Sekali lagi buat Om Muklis, selamat untuk promosinya menjadi RM Medium. Dan pasti di RM Medium lebih besar tantangannya, tapi lebih mudah Om Muklis untuk naik ke jenjang berikutnya. Ya, karena kan harapan kita semuanya ingin jenjang karir selalu naik. Dan yang terakhir, aku minta maaf untuk yang aku sengaja, ya Om ya? Aku minta maaf untuk yang aku sengaja, tapi apa yang aku lakukan adalah semata-mata dalam rangka memperbaiki kita semuanya. Ya, untuk memperbaiki kita semuanya. Ya, walaupun mungkin kayak Agis tuh kaget gitu, down gitu ya. Naik pesawatnya banyak nggak ada, itu kayak gitu. Baru nyampe udah kena gara-gara ngikut Muklis gitu. Tapi nggak apa-apa, karena kenapa aku suka ngomel, suka marah di grup, biar teman-teman yang lain itu belajar bahwa inilah hidup berorganisasi. Ya, sekali lagi Om Muklis, untuk semua kesengajaan aku minta maaf karena sengaja sih. Nggak ada orang marah nggak sengaja, ya, nggak ada orang marah nggak sadar, tapi sadar. Cuma dibikin-bikin atau enggak gitu loh. Ya, jadi sekali lagi aku minta maaf ke Om Muklis untuk semua yang pernah aku lakukan dan semua yang menurut aku Om Muklis ada jengkelin, sudah aku maafin. Ya, sekali lagi aku minta maaf. Aku, keluargaku, Mbak, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, aku minta maaf. Ya, dan ucapan terakhir, pesanku tadi, pinterkan semua RM di area Gorontalo. Om Muklis nanti minta apapun akan Tuhan kasih. Ya, tapi konsepnya tadi pinterkan, nggak mungkin Om pinterkan. Aku titip ya, pinterin area head kan salah. Ya, yang dipinterkan siapa? RM. Karena apa? Karena itulah adik-adiknya Muklis. Mereka lah yang akan menjadi generasi penerus Muklis. Ya, nah untuk pengantarnya, kalau nanti yang lain ngasihnya kado, aku ngasihnya cerita. Kalau cerita nanti nusuk di hati. Jadi RM, target dan takwa. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan berpuasa. Bagi yang berpuasa masih bisa bekerja, yang hari ini masih ngantor, masih bisa tersenyum, yang hari ini tidak sakit gigi. Walaupun bibir agak kering dan hati kadang ingin berkata, ya Allah, ini jam masih lama sekali menuju maghrib. Sebagai seorang relationship manager, kita ini unik. Pagi-pagi sudah buka laptop, buka data dan buka target. Tapi jangan lupa buka hati. Kadang lucunya jam 10 pagi masih semangat follow up nasabah. Pak, bagaimana rencana top up kreditnya? Gitu ya, kata Om Muklis. Jam 2 siang sudah melemah. Pak, kalau belum bisa hari ini, bulan depan juga nggak apa-apa. Karena bulan depan aku udah pindah di RM Medium maksudnya gitu loh. Itulah ujian puasa.
bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi menahan emosi, menahan malas, dan menahan keinginan untuk rebahan di ruang arsip. Siapa yang biasanya rebahan di ruang arsip? Sebelahnya yang itu ya? Ayo kamu. Sering kelihatan itu di bawah itu. Sama siapa? Yang sekian belinan tuh? Sama yang cewek biasanya. Oh sih, ya kan? Bohong. Oh gitu ya. Allah berfirman bahwa tujuan puasa adalah agar kita bertakwa. Apa artinya? Bukan cuma kuat menahan lapar, tapi kuat menjaga integritas. Sebagai RM, kita pegang amanah besar. Pertama adalah amanah target, yang kedua adalah amanah portofolio, yang ketiga adalah amanah kepercayaan nasabah, dan yang terakhir adalah amanah nama baik perusahaan. Aku ulangi lagi, sebagai RM kita pegang amanah besar. Amanah target, amanah portofolio. Apa itu Pak portofolio? Amanah kredit-kredit yang teman-teman pegang, amanah kepercayaan nasabah, dan amanah nama baik perusahaan. Kadang kita kejar target sampai lupa niat. Padahal kalau niat kita lurus, bukan bekerja bukan cuma soal angka, tapi soal ibadah. Ya, aku lagi-lagi, kerja itu bukannya sekedar angka, tapi soal ibadah. Bayangkan, setiap langkah kita ke meja nasabah itu sedekah tenaga. Teman-teman ke rumah nasabah itu, makanya aku niatin, teman-teman aku ngajarin, setiap mau pergi teman-teman ngomong, ya Tuhan mudahkanlah, temukanlah aku dengan si A. Mudah-mudahan si A ada di rumah dan punya duit dan mau bayar. Itu yang aku minta teman-teman semuanya. Ya Tuhan, aku ingin ke rumah si A, aku ingin nawaran kredit, mudah-mudahan dia berkenan agar usahanya dia lancar. Kenapa teman-teman gak lakukan itu? Ya, karena itu aku selalu ngingetin, ayo ngomong sama Tuhan. Karena setiap langkah kita ke rumah nasabah itu sedekah tenaga. Setiap senyum kita yang kita lakukan ketika kita sedang haus itu adalah pahala kesabaran. Setiap analisa kredit yang kita lakukan dengan hati-hati. Rinca, Muklis semuanya, Aziz, Medi, dan semua teman-teman RM, aku ulangi lagi. Setiap analisa kredit yang kita lakukan dengan hati-hati itu menjaga rezeki orang lain dari resiko. Ya, maka teman-teman ada yang namanya yang suruh hati-hati apa namanya? Oh, nggak boleh gini itu loh. Ya, itu adalah salah satu ya risk awareness ya. Itu adalah menjaga rezeki orang lain dari resiko. Dan lucunya lagi di bulan Ramadan ini kita sadar satu hal, ternyata bukan cuma nasabah yang perlu restrukturisasi. Aku ulangi lagi, ternyata bukan cuma nasabah yang perlu restrukturisasi, hati kita juga kadang perlu di restrukturisasi. Kalau selama ini kita terlalu ambisius, Ramadan mengajarkan keseimbangan. Kalau selama ini kita terlalu khawatir soal target, Ramadan mengingatkan rezeki sudah diatur. Tugas kita adalah berusaha dengan jujur dan sungguh-sungguh. Ingat, Ramadan mengingatkan rezeki sudah diatur. Tugas kita adalah berusaha dengan jujur dan bersungguh-sungguh. RM yang hebat bukan hanya yang closingnya besar, tapi yang hatinya bersih, yang tidak memaksakan sesuatu yang beresiko, artinya tidak asal mengusulkan kredit, yang tidak menghalalkan segala cara demi angka. Karena target bisa selesai bulan ini. Aku ulangi lagi nih teman-teman, tolong semuanya, bukan cuma RM ya. Karena target bisa selesai bulan ini,
Tapi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah itu seumur hidup. Dan satu hal yang sering kita lupa, ketika kita bekerja dengan jujur, mungkin angka tidak selalu spektakuler, tapi hidup kita lebih tenang, tidur kita lebih nyenyak, dan insya Allah rezeki kita lebih berkah. Ramadan ini seperti training terbaik bagi seorang RM, melatih sabar, melatih konsisten, melatih empati. Coba bayangkan ketika kita lapar dan haus, kita jauh lebih paham kondisi nasabah kecil yang sedang kesulitan. Kita jadi lebih bijak mengambil keputusan. Maka hari ini mari kita ubah mindset kita. Kerja bukan sekedar mengejar target, tapi mengejar ridho Tuhan melalui profesionalisme. Kalau haus, ingat pahala. Kalau lelah, ingat niat. Ya kalau haus, ya Allah aku haus, ingat hausku adalah pahala. Tapi kalau lelah, aku capek banget, ingat tadi malam sebelum subuh udah niat belum? Aku niat puasa hari ini, gitu toh? Gitu. Jadi kalau lelah ingat itu. Kalau target belum tercapai, ingat yang penting usaha maksimal, sungguh-sungguh, doa dan tawakal. Karena RM yang paling sukses bukan yang paling tinggi plafonnya, tapi yang paling tinggi ketakwaannya. Semoga puasa hari ini membuat kita bukan hanya lebih kurus, tapi lebih lurus. Ya, mungkin itu. Dan yang terakhir, pergi berlayar menuju seberang, singgah sebentar membeli kain. Muklis langkah menuju peluang, namamu tinggal di hati yang lain. Langit senja berwarna jingga, burung pulang ke sarangnya. Burung pulang kok pulang ke sarangnya kan Om? Muklis pergi membawa cita, doa kami selalu menyertai. Mungkin itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.